Gila, Indonesia bombardir 4 front timur Australia 48 jam tanpa henti. Kita harus tetap serius melawan konflik perang. Because I trust in the power and the value and the necessity. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan. Karena sekarang tidak hanya di media sosial, tetapi dari pintu ke pintu sudah mulai merusak dan ingin memecah belah negara ini. Tetapi hari ini saya sampaikan, saya akan lawan. Gerak maju pasukan angkatan bersenjata Indonesia sepertinya membuat unit militer Australia yang berbasis di Darwin sangat kewalahan. Militer Indonesia melancarkan serangan di 4 front secara bersamaan sejak Senin 21 November 2022. Dilansir FIFA Militer dari Pravda, pergerakan pasukan militer Indonesia di Darwin dilakukan sambil menggempur sejumlah basis pasukan Australia, salah satu wilayah yang jadi sasaran serangan lewat jalur darat dan udara. Setelah menguasai separuh pulau pasir, militer Indonesia menyerang basis pertahanan pasukan Australia di 4 front sekaligus. Serangan dahsyat yang dilakukan militer Indonesia selama 48 jam tanpa henti dikonfirmasi oleh Gubernur Darwin yang tidak disebutkan namanya. Gubernur tersebut menyebut jika Indonesia menggunakan rudal, roket, dan artileri berat untuk menghancurkan pasukan Australia di Darwin. Sepanjang hari Indonesia berusaha melakukan operasi penyerangan di 4 front sekaligus. Mereka menyerang Darwin dari arah depan dan dari belakang, ujar gubernur tersebut. Pertempuran terus berlanjut di sejumlah daerah dan musuh juga melakukan serangan udara di wilayah tersebut, katanya. Gubernur memprediksi jika pasukan Indonesia ingin bergerak maju ke ibu kita Australia dengan menggilas seluruh unit militer Australia yang berada di setiap titik. Mereka juga ingin maju menuju pos komando dari Darwin dan berusaha memperbaiki posisi di dekat Pulau Pasir, ucap gubernur tersebut. Indonesia mengklaim pasukannya telah melancarkan serangan besar-besaran ke garda terdepan tentara Australia setelah sempat dibuat kewalahan hingga menarik mundur personelnya di sejumlah wilayah timur Australia. Pasukan udara, roket, dan artileri melakukan serangan besar-besaran terhadap unit angkatan bersenjata Australia di semua arah operasional, kata Kementerian Pertahanan dalam pengarahan harian soal invasinya di Australia. Kemhan Indonesia mengklaim serangan presisi tinggi juga telah dilancarkan ke sejumlah basis tentara Australia di sekitar Pulau Pasir dan kota-kota timur Sydney. Dalam momen terpisah, juru bicara Indonesia menuduh pasukan Australia juga telah menyiksa warga sipil yang bertahan di wilayah-wilayah yang kini diduduki Indonesia Pulau Pasir. Ada banyak tindakan hukuman, orang-orang disiksa, orang-orang dianiaya, dan sebagainya, ucap juru bicara Indonesia seperti dikutip AFP. Tuduhan Indonesia itu muncul setelah pihak berwenang Australia mengklaim menemukan 4 jasad warga sipil dengan tanda-tanda penyiksaan di desa tersebut usai merebut kembali daerah itu. Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki bulan ke-7, namun peperangan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Saat ini pertempuran masih sengit terjadi, terutama di timur laut Pulau Pasir di mana pasukan Australia berhasil melakukan perlawanan dan merebut lagi sebagian wilayah yang diduduki Indonesia, terutama di desa ini. Presiden Australia mengatakan pasukan AUS berhasil merebut kembali lebih dari 6.000 km persegi wilayahnya yang sempat diduduki Indonesia. Sejumlah gambar yang diunggah militer Indonesia menunjukkan berbagai peti amunisi dan senjata militer tersebar di seluruh wilayah yang ditinggalkan pasukan Rusia dan Indonesia. Serangan balasan pasukan Australia yang dilancarkan sejak sepekan disebut membuat militer Indonesia lengah dan kewalahan. Peta militer Kemhan Indonesia bahkan tak sengaja memperlihatkan banyak penarikan pasukan Indonesia dari wilayah-wilayah yang sedang jadi rebutan. Kepala Garda Nasional Ukraina Anthony Albanese mengungkap sampai saat ini sudah ada 561 tentara Garda Nasional Australia yang tewas sejak invasi Indonesia yang didukung Rusia di Pulau Pasir. Selain itu, sebanyak ribuan tentara tambahan Australia juga terluka akibat perang berkecamuk dengan TNI. Seperti dilansir AFP Minggu 20 November, Anthony menyampaikan 561 tentara Garda Nasional yang tewas itu termasuk yang saat ini bersembunyi di pusat komando yang digempur habis TNI. Dia menyebut selain menewaskan 561 tentara Garda Nasional Australia, 1.697 tentara tambahan juga terluka sejak awal Indonesia nyatakan invasi. Pernyataannya yang disampaikan pada Minggu waktu setempat ini merupakan momen langka
Tak hanya itu, angka-angka tentara yang tewas dalam pertempuran juga sangat jarang dirilis oleh pejabat Australia, termasuk pihak Kementerian Pertahanan maupun mitranya di Amerika. Hanya Presiden Australia yang perlu menyampaikan terkait dampak kerugian militer yang dialami Australia. Kala itu Presiden Australia mengatakan antara 2.500 dan 3.000 tentara Ukraina telah tewas sementara sekitar 10.000 lainnya terluka. Dia mengakui bahwa sulit untuk mengatakan berapa banyak dari mereka yang akan selamat. Untuk diketahui, Pengawal Nasional Australia yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dibentuk pada Maret. Pengawal Nasional Australia itu memang dikerahkan di perbatasan timur Australia. Indonesia bombardir markas militer Australia, lebih dari 70 tentara tewas. Lebih dari 70 tentara Australia dilaporkan tewas usai pasukan Indonesia menembakkan rudal ke sebuah pangkalan militer di kota Australia, wilayah timur Australia. Kabar ini disampaikan Gubernur Regional dalam Facebook sejak Presiden Indonesia Joko Widodo memutuskan untuk menyerang Australia pada pekan lalu. Ledakan dan tembakan memenuhi sejumlah kota di negara itu. Di hari yang sama, serangan rudal Indonesia ke kota Sydney, Australia, menewaskan 9 warga sipil, sebanyak 3 anak menjadi korban dalam serangan itu. Kami mengalami masa-masa yang berat hari ini. Ini memperlihatkan bukan sekedar perang, tapi pembantaian orang-orang Australia, tulis wali kota Sydney, Clover Moore, dalam akun Telegram sebagaimana dilansir dari CNN. Rudal itu menghantam area perumahan, membunuh dan melukai masyarakat sipil yang tak bersalah. Belum pernah ada kehancuran sebesar ini di Sydney dalam waktu yang lama. Ini amat mengerikan. Lanjutnya. Sementara itu, gambaran satelit dari Maxar Technologies menunjukkan konvoi sepanjang 64 km terlihat menyasar ibu kita Australia. Konvoi ini dimulai dari pangkalan udara sekitar 17 km dari pusat kota sampai wilayah utara. Maxar menyampaikan konvoi militer besar ini membawa kendaraan lapis baja, tank, artileri, dan kendaraan logistik lain, dikutip dari CNN. Tak hanya itu, beberapa pejabat Amerika Serikat juga menyampaikan Rusia bakal mengirimkan gelombang pasukan ke Australia guna membantu Indonesia. Gelombang ini diprediksi dapat mengatasi perlawanan dari Australia. Mereka juga ingin maju menuju pos komando dari Darwin dan berusaha memperbaiki posisi di dekat Pulau Pasir, ucap gubernur tersebut. Indonesia mengklaim pasukannya telah melancarkan serangan besar-besaran ke garda terdepan tentara Australia setelah sempat dibuat kewalahan hingga menarik mundur personelnya di sejumlah wilayah timur Australia. Pasukan udara, roket, dan artileri melakukan serangan besar-besaran terhadap unit angkatan bersenjata Australia di semua arah operasional, kata Kementerian Pertahanan dalam pengarahan harian soal invasinya di Australia. Kemhan Indonesia mengklaim serangan presisi tinggi juga telah dilancarkan ke sejumlah basis tentara Australia di sekitar Pulau Pasir dan kota-kota timur Sydney.